memimpin doa, tapi di dalam hati aja ya. Dalam hati aja untuk doanya. Kita berdoa. Anak-anak itu semuanya yang tidak hadir? Ada. Sebelum ibu masuk, ibu mau ngambil absen dulu ya. Al-Fadila, Akia, Demian, Akia, Arsena, Kata Mufi, Gavin, Asa, Emraka Yula, Hansain Al-Hafiz, Nadifa Syawal, Kevin. Berarti yang sudah ada Bahkan sama Shaina. Ada yang namanya belum terpanggil? Anak-anak Miss, ada yang masih ingat materi sebelumnya? Tentang iya, wawasan Nusantara nih. Persatuan. Wawasan Nusantara. Nah, apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah apa yang apa? Jadi mana mengenai batas wilayah. Oke. Materi kita pada hari ini itu berkaitan dengan materi sebelumnya, yaitu terkait persatuan dan kesatuan Indonesia. Apa materi kita? Persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak ibu sebelum kita mulai pembelajaran kita, ibu Miss ya, Miss ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama itu ketika anak-anak Miss sudah mempelajari materi ini, itu diharapkan mampu menjelaskan apa itu makna dan unsur-unsur negara. Nah, yang kedua, tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini, anak-anak Miss itu bisa mengetahui wilayah-wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga itu setelah mempelajari materi ini diharapkan nanti anak-anak Miss itu punya sikap yang baik untuk menjaga keutuhan dari negara kita dan kesatuan kita ya. Oke, kita masuk. Anak-anak Miss pasti pernah mendengar kata negara. Pernah. Kalau anak Miss mendengar kata negara, apa yang dipikirkan oleh anak Miss? Budaya, bagus. Bendera bagus lagi. Pemerintahan, nice. Korupsi. Oke, korupsi. Lagi. Nah, wilayah. Apa lagi? Kota. Lagi. Dan persatuan. Banyak ya. Sejarah. Nah, jadi dari semua yang anak-anak Miss sampaikan tadi, yang anak-anak Miss pernyataan anak-anak Miss tadi. Jadi apa yang berkata? Kita masuk ya. Nah, baik negara. Terus kita ini siapa namanya? Coba dibaca. Apa itu negara? Negara adalah suatu organisasi atau masyarakat yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan diawasi oleh. Di negara itu adalah organisasi atau masyarakat yang memiliki
memiliki kekuasaan tertinggi yang sah untuk menciptakan dan memelihara kehidupan masyarakat. Itu baik di negara ini ataupun di negara lain. Ya. Oke. Nah, terkait penentuan wilayah Indonesia. Menurut anak-anak MIS, apakah penentuan misalnya dari Sabang sampai Merauke itu langsung ada negara Indonesia? Tidak. Jadi ada proses di mana penentuan wilayah Indonesia itu ada prosesnya. Mau tahu? Mau. Ada proses penetapan wilayah negara kesatuan Indonesia. Jadi nggak langsung ada yang Indonesia ya. Nah, jadi proses penetapan wilayah ini itu kita tarik dulu ya. Kita masuk ke zaman BPUPKI. Jadi penetapan wilayah ini masuk ke zaman BPUPKI. Jadi di musyawarah BPUPKI itu setelah melakukan musyawarah, kan, banyak sekali pemikiran-pemikiran. Jadi setelah melakukan musyawarah tidak menemukan kata mufakat. Jika musyawarah itu tidak menemukan kata mufakat, maka kita menggunakan Nah, dalam hal ini Ketua BPUPKI siapa lupa ini? Rajiman Bapak Rajiman Ridioningrat akhirnya menetapkan 3 pilihan. Yang pertama yaitu seluruh Hindia Belanda. Anak-anak ibu tahu nggak wilayah Hindia Belanda itu yang mana saja? Nice. Betul. Terus nih. Dari Sabang sampai Merauke. Yang mana itu? Ada yang nggak tahu Sabang sampai Merauke? Oh ya. Nih dari Sabang sampai Merauke itu dari sini sampai sini. Yang kuning itu wilayah Hindia Belanda dengan sebutannya dulu. Nah, yang kedua itu Bapak Rajiman ini membuat pilihan seluruh Hindia Belanda ditambah dengan Malaya serta Papua. Wilayahnya yang mana? Jadi di pilihan kedua ini ya, apa tadi pilihan kedua? Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua dan Timur. Jadi sini nih. Tuh. Yang hijau sama kuning. Itu pilihan kedua dalam sidang itu lah. Nah, terus yang ketiga itu seluruh Hindia ditambah Malaya dan Borneo Utara. Mana itu? Berarti Timur dan Papua enggak? Itu di pilihan kedua. Nah, ternyata banyak suara yang memilih pilihan kedua. Sayangnya negara Malaya Utara itu Malaya Utara, Borneo Utara yang disebutkan tadi di pilihan kedua memisahkan diri. Nih Malaysia memisahkan diri, Singapura memisahkan diri. Ini yang Borneo Utara tadi, nih Brunei. Jadi negara Brunei. Dan Timur tadi menjadi Timor Leste. Kenapa mereka memisahkan diri? Karena yang pertama kita beda di jelajahnya. Kalau Indonesia kan dirinya sama Jepang sama Belanda ya. Nah, kalau Malaysia itu Inggris, benar Inggris. Sedangkan Timur, kita tahu Timur dijajah oleh siapa? Spanyol. Portugis. Ya, akhirnya wilayah kita itu dari Hindia Belanda saja sampai sini. Berarti yang kuning aja deh ya. Itu prosesnya. Ada yang ditanyakan terkait ini? Tidak ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke, lanjut. Ada anak mis ada bilang negara, ada bilang wilayah. Tadi kita bahas negara, ada yang bilang keluarga, ada yang bilang wilayah, ya. Nah, di suatu negara itu selain ada warga, ada wilayahnya, ada apa lagi? Pemerintahan. Nice. Orang ini. Orang warga ya? Kamu warga?
ada orang. Oke. Pemerintahan yang berdaulat. Selain itu ada apa lagi? Itu benar negara atau tidak? Itu kita lihat dari adanya warga di sana, adanya wilayah di situ. Jadi ada penetapan wilayah di situ. Lalu adanya pemerintahan yang berdaulat satu dan pengakuan dari negara lain. Nah ini semua disebut unsur-unsur negara. Nah, terkait hukum tadi ya kan, itu termasuk pemerintahan yang berdaulat. Kenapa? Karena pemerintahan berdaulat juga pengakuan dari negara juga. Dari pemerintahan berdaulat ini itu maksudnya suatu wilayah itu sudah ada sistemnya, sudah ada warganya, sudah ada pemerintahannya, sudah ada aturannya mengatur jalannya pemerintahan itu. Nah, lalu terhadap pengakuan dari negara. Jadi ada dua cara pengakuan dari negara lain. Yang pertama itu ada namanya de facto. Kita dengar anak-anak itu? Tidak. Tidak. Ya. Yang kedua itu ada legi. Nah, de facto itu maksudnya adalah negara lain itu mengakui negara itu ada karena sudah faktanya ada, meliputi apa? Sudah ada warga di sana, sudah ada wilayah di sana, sudah ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan berdaulat ini tidak hanya tentang pemerintahan sistem pemerintahan yang sudah ada ya, tapi ciri khas negara itu sendiri. Seperti sudah ada bendera, sudah ada simbol, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengakuan kita kembali lagi ya pengakuan ya. Nah, jadi de facto ini maksudnya itu ya dari jam ke-6 6 lesson. Dari pengakuan negara lain, kalau sudah ada warga wilayah pemerintahan yang berdaulat, jadi negara itu sudah mengakui itu sebuah negara. Nah, yang kedua itu de jure. Itu maksudnya apa? Jadi secara hukum. Jadi maksud tadi pertanyaan teman Ananda itu ada secara hukum. Jadi ditelaah dulu sama negara ini apakah negara ini benar-benar sebuah negara atau hanya perkumpulan saja. Ada gimana? Coba. Jadi itu katanya saya lihat ada pemerintahan, dia katanya ada bagian eksekutif dan legislatif, pemerintahan, habis itu ada yang kayak kayak penghukuman kayak seorang jahat dan kriminal. Ya, yang hakim-hakim itu loh. ya, betul. Ya itu terkait apa ya? Materi terkait konstitusi ya. Ya, konstitusi. Jadi kan ada tuh hukuman ganti pelanggan, hukuman ganti identitas, pidana, perdata, yang itu ya. Maksudnya ya. Gimana? Iya. Jadi itu masuk materi konstitusi ya, anak-anak ya. Jujur ini termasuk apa ya namanya? Sudah ada hukumnya, sudah ada pernyataan hukum dari negara lain bahwa kita ada negara. Contohnya negara kita itu ada perjanjian dari negara Belanda mengatakan kalau ya udah Indonesia itu adalah sebuah negara. Jadi itu pernyataannya, itu perjanjian. Nah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih ragu? Tidak. Terkait wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Coba dibaca yang berapa siapa namanya? Ziggy. Alan. Coba dijelaskan soalnya. Wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia diatur dalam pasal 82. Oke. Makasih. 1 ayat 1. Jadi anak-anak ibu wilayah Indonesia itu baik di wilayah perairan, daratan maupun udara itu diatur dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008. Nanti bisa dicek ya apa saja. Nah, kita masuk ke wilayah daratan Indonesia. Menurut Badan Statistik Indonesia tahun
tahun 2021 itu pulau Indonesia sebanyak 16.766 pulau. Ingat ya? Wow. Itu data di tahun 2021. Untuk data terbarunya silakan nanti anak Miss boleh cari. Tapi setahu Miss itu bertambah. Masih 17.000 sekian. Nah, dengan pulau terbesar itu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Bintang Utara sampai Sulawesi Selatan, dan untuk wilayah perairan. Nah, perairan di buku anak-anak itu ada ini. Coba dibaca terkait perairan pedalaman ada di sana. Ada coba dibaca. Yang diselenggarakan oleh PBB Provinsi ini menetapkan ketentuan wilayah laut. Terima kasih ya. Udah? Nah, untuk perairan pedalaman yang mana itu yang ini kelihatan pedalaman ini nih. Nah, kalau perairan kepulauan ini juga termasuk perairan pulau dan pedalaman. Lalu ada laut teritorial itu 12 mil dari. Lalu zona tambahan. Tuh, zona tambahan. Zona ekonomi eksklusif (ZEE). Kelihatan ya yang mana-mana saja bagiannya. Ternyata masuk ke wilayah udara. Ada yang mau baca? Wilayah udara diukur mulai dari permukaan darat perairan Indonesia sampai yang ketinggian 119. Wilayah antara. Jadi kalau wilayah udara kita itu dimulai dari permukaan daratan, berarti dari tanah, ya, permukaan daratan dan perairan Indonesia. Meter. Jadi sampai di sini 10 meter itu wilayah udaranya Indonesia. Nah, jadi pesawat asing itu tidak boleh memasuki wilayah udara kita sembarangan saja. Harus ada izin, harus ada kepentingan yang mungkin mendesak, baru boleh terbang di atas wilayah udara kita. Ya, kalau lebih dari ketinggian 110 km itu wilayah Antariksa. Di wilayah Antariksa. Nah, oke. Jadi ini dia. Wilayah Antariksa itu lebih dari 10 km kan ke atas lagi tuh. Nah, ini ada wilayah Antariksa kita ada di sementara. Ya. Jadi ya, wilayah 110 kan ada di atas lagi tuh. Itu namanya wilayah Antariksa. Dan itu ini wilayahnya. Ada yang mau tanyakan? Gimana caranya? Ada yang bisa jawab bagaimana negara kita atau pemerintah kita, TNI lah ya, yang menjaga perbatasan ya, keamanan kita ya. Bagaimana bapak-bapak itu tahu kalau itu ada TNI melakukan patroli ada. Jadi ada pesawat ya, pernah lihat ya. Nah, lebih seperti itulah. Itu kalau pesawat. Nah, sedangkan anak-anak tahu drone. Oh, yes. Bahkan sekecil drone saja itu ada aturannya. Tidak boleh sembarang terbang aja. Hah? Pesawat di atas. Jadi drone itu ada juga aturannya. Baik bagi orang luar negeri, misalnya pergi liburan, menerbangkan drone sembarangan, nggak boleh. Kita pun seperti itu juga. Ya. Kalau misalkan ada radar, terus gimana cara membedainnya pesawat asli daerah sana sama pesawat aslinya? Oh, ada tandanya. Jadi pesawat-pesawat kita itu yang kode ini asal ini akan mendarat, akan menerbangi wilayah ini. Nah, nanti ketika ada satu pesawat, nggak ada bunyi radarnya, tidak ada kode koordinasi, kode pesawat segitu yang
Ada lagi yang ditanyakan? Oke. Kita Miss ada video, mau nonton tidak? Sedangkan syarat relatif atau pertambahan adalah adanya pengakuan dan pengenalan. Syarat mutlak atau eksekutif bagi sebuah negara seperti keseluruhan dan zona ekonomi eksklusif dan batas pembangunan untuk kembali mengurangi kerajaan di Indonesia. 3. Wilayah udara. 2. Udara di wilayah permukaan daratan terakhir merupakan syarat negara. Syarat konstitutif merupakan syarat negara yang mutlak harus ada di bawah ini yang merupakan syarat konstitutif berdirinya negara kecuali mau jawab D. apa deh? Benar nih. Ada yang jawab C, ada yang jawab Enggak ada D. D. apa jawabannya itu Pak? Demis. Kenapa? Kalau konstitutif itu yang ada tuh cuma wilayah, bagian sama perbedaan. Indonesia adalah negara yang sangat luas. Nah nih, apa jawabannya? Siapa yang jawab A? Yang jawab C? Aku suka Jepang. Aku suka Jepang Kenapa suka Jepang? karena keren. Ya, Jadi otomatis Belanda. Miss. ada tiga pilihannya. Jadi berdasarkan dari Belanda. Iya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Anak-anak bis tahu nggak kenapa Indonesia itu menjadi negara kesatuan? Kenapa? Tahu. Federal. Karena banyak pulau-nya, Miss. Ya, betul. Ada lagi? Banyak. Banyak keberagaman. Banyak keberagaman. Jadi, Wonderful. apa? Anak bis yang keberagaman? Kenapa Indonesia itu jadi negara kesatuan? Satu. Satu siapa dan berapa Indonesia menjadi negara kesatuan? Mau tahu kenapa menjadi negara kesatuan? Prosesnya? Nggak tahu, Miss. Di belakang. Jadi emang BPUPK ini banyak tugasnya ya. Dari wilayah lah, segala macam lah, departemen lah. Jadi pada musyawarah BPUPKI kita ini negara kesatuan saja. Lalu ternyata ada pendapat lain dari Bapak Hatta. Hatta. Hatta orang mana? Tinggi. Jadi Bapak Hatta itu berpendapat bagaimana kalau kita federal saja atau serikat gitu kan? Di Amerika kan bagi-bagiannya kayak ada California, Texas. Kenapa? Karena Ini wilayah otonomi namanya. Khusus, cuman dia tidak memisahkan diri Indonesia kan? Kalau federal ini kan dia punya pemerintahan sendiri gitu. Jadi akhirnya ternyata ada tokoh lain Bapak Soekarno sama Bapak Muhammad Yamin itu setuju dengan Paspor. Ya sudahlah kesatuan saja. Masih terhadap baju juga ada, Miss. Iya.
Betul. Anak Miss sudah dengar belum di kolom komentar TikTok? Hasilnya ke TikTok ya? Benar nggak dengar? Dengar baca komentar di TikTok. Jawa sama dengan hama. Jawa ya, Miss. Jawa mah. Ya. Lembang, hama. Arah bagus. Kok lembang? Mana terakhir? Ah. Tapi kalau tidak boleh ya. Betul. Itu dapat menunjukkan kesatuan. Dan persatuan. Betul. Oke. Betul, Bin. Jadinya itu prosesnya ya. Akhirnya sepakatilah negara kita untuk kesatuan. Nah, kita masuk terhadap sikap-sikap. Ada sikap yang perlu ditentukan. Rasisme kok gak ada ya? Ya, rasisme itu masuk ke dalam sukuisme juga, etnosentrisme juga. Nah, ada yang tahu apa itu ekstremisme? Tidak tahu. Ekstremisme itu adalah dengan kekerasan. Bukan. Itu namanya ekstremisme ya, nggak boleh menggunakan kekerasan. Ya. Ya, nah berikutnya sikap yang harus dipertahankan. Cinta tanah air. Bersama, gotong royong, rela berkorban dan toleransi. Materi ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Siapa yang bisa menarik kesimpulan? Saya. Oke, silakan. Kita harus bersatu semua Indonesia. Kita tidak boleh rasis. Harus bersatu dan tidak boleh barang. Merdeka. Merdeka. Woi. Sakit tuang. Ada lagi? Ada lagi? Merdeka. Merdeka. Hari ini dapat bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia itu memiliki wilayah perairan, daratan, lautan. Nah, anak-anak Miss harus menunjukkan sikap yang baik seperti cinta tanah air, rela berkorban, gitu ya, untuk menegakkan toleransi kerjasama untuk memperkuat keutuhan negara Republik Indonesia. Indonesia. Oke, terima kasih anak